Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam perkuliahan IMLTD 1. Topik kali ini kita akan membahas mengenai validasi dan perawatan mikropipet dan sentrifuge. Berikut adalah visi dari Prodi DBD, yaitu menghasilkan teknisi pelayanan darah yang unggul dan terdepan di bidang pelayanan darah di tingkat nasional, serta mewarisi nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian berikut misi dan tujuan dari Prodi TBD, yaitu dititik beratkan pada 6 bidang. Yang pertama terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang kedua penelitian, kemudian yang ketiga pengabdian kepada masyarakat, yang keempat kerjasama, kemudian yang kelima penyelenggaraan dan pengembangan manajemen, kemudian yang keenam mendalami dan mengembangkan nilai-nilai kejuangan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian materi yang akan kita bahas adalah yang pertama terkait dengan perawatan dan kalibrasi mikropipet, kemudian yang kedua adalah perawatan dan kalibrasi medical centrifuge. Sebagai pendahuluan, kita ingat kembali mengenai definisi perawatan dan kalibrasi. Perawatan peralatan di sini merupakan bagian dari upaya menjamin validitas alat atau bahan. Kemudian melakukan kegiatan membersihkan, menyimpan, dan menggunakan alat sesuai dengan instruksi kerja penggunaan alat. Di sini dimaksudkan adalah sesuai dengan manual book dari pabrik alat tersebut. Kemudian peralatan dapat berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Sehingga tujuan perawatan itu sendiri adalah untuk memelihara kondisi alat dan pemeriksaan dalam kondisi baik sehingga layak dipakai. Sedangkan untuk kalibrasi alat adalah suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari suatu alat dengan cara membandingkannya dengan standarnya atau tolak ukurnya. Tujuannya untuk mencapai ketertelusuran atau traceability dari pengukuran. Kalibrasi selanjutnya dilakukan lembaga kalibrator tersertifikasi. Dalam hal ini di sini UTD, kenapa kok teknisi pelayanan darah perlu untuk belajar mengenai perawatan dan kalibrasi karena di pelayanan darah yang tersebar di seluruh Indonesia itu kadang-kadang belum terjangkau oleh tenaga-tenaga yang memiliki sertifikasi untuk kalibrasi. Padahal alat-alat yang digunakan di UTD itu adalah alat-alat krusial yang sangat menunjang untuk pelayanan darah. Contohnya sentrifuge. Nah, belum tentu satu UTD memiliki backup sentrifuge sehingga ketika terjadi error atau kerusakan maka dapat menghentikan pelayanan. Sehingga seorang teknisi pelayanan darah juga harus mampu melakukan perawatan dan juga melakukan kalibrasi sederhana setidaknya untuk tindakan penyelamatan untuk perawatan alat tersebut. Nah, di sini petugas yang melakukan itu harus sudah mendapatkan pelatihan. Kemudian manfaat dari kalibrasi itu sendiri adalah tentu saja untuk mendukung sistem mutu, kemudian untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan atau penyimpangan antara harga benar dengan harga yang ditunjukkan oleh alat ukur. Kemudian gangguan yang sering terjadi pada mikropipet dan juga bagaimana perawatannya. Yang pertama, itu biasanya terjadi tip bocor. Nah, ini kemungkinan penyebabnya itu biasanya kondisi atau kualitas dari tip itu sendiri kurang bagus, kemudian posisi tip tidak kencang atau tidak pas, kemudian untuk penanggulangannya adalah menggunakan tip yang berkualitas tinggi, kemudian ketika memasang tip maka harus dipastikan tipnya itu kencang dengan kuat searah dengan jarum jam.
Kemudian yang kedua, pengisapan lambat atau volume terisap sebagian. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah saluran tangkai pipet yang tersumbat. Penanggulangannya adalah harus dibersihkan. Kemudian, volumenya rendah. Nah, kemungkinan penyebabnya adalah tangkai tip longgar, pipet terkontaminasi, atau memipet larutan yang tidak mengandung air. Nah, penanggulangannya yang pertama adalah putar dengan kuat, kemudian pipet dibersihkan, dan juga harus pipet jika memang kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk dengan pembersihan, maka harus dilakukan kalibrasi. Kemudian volume yang tinggi. Nah, volume yang tinggi dapat terjadi akibat tombol bagian atas waktu melakukan pemipetan ditekan sampai ke bawah atau sampai akhir. Artinya, penggunaan metode pemipetan antara forward dan reverse tidak mampu membedakan sehingga salah penggunaan yang menyebabkan volumenya menjadi lebih besar dari volume yang diharapkan. Penanggulangannya harus menggunakan mipet sesuai dengan prosedur pemipetan atau sesuai dengan metode pemipetan. Untuk perawatannya, yang pertama mengecek secara rutin kondisi pipet, apakah ada kerusakan, retak, komponen tidak lengkap, kemudian fungsi masih baik atau tidak. Kemudian yang kedua, membersihkan setiap sebelum setelah pemakaian dengan alkohol atau cairan khusus pembersih mikropipet. Kemudian mensterilkan komponen mikropipet dengan autoclave atau sinar ultraviolet. Kemudian menyimpan dalam posisi tegak di tempat penyimpanan. Jika terdapat kerusakan, maka harus segera menghubungi pihak vendor atau lembaga yang menangani kalibrasi dari mikropipet. Kemudian, alat dan bahan yang digunakan untuk kalibrasi mikropipet, yang pertama ada analytical balance, kemudian ada tabung reaksi sesuai ukuran untuk menampung aquades, kemudian ada termometer, kemudian urinometer ditambah dengan gelas ukur, kemudian mikropipet dan yellow-tip. Untuk alatnya adalah aquades. Aquades, ini urinometer, gelas ukur, termometer, mikropipet yang akan dirawat, kemudian ini adalah urinometer. Selanjutnya, prosedur kalibrasi mikropipet. Yang pertama, menyalakan analytical balance 30 menit sebelum digunakan. Kemudian, mengukur suhu aquades menggunakan termometer. Suhu aquades harus sesuai dengan suhu yang tertera pada urinometer. Jika hasil ukur suhu aquades kurang dari suhu urinometer, maka berat jenis aquades menggunakan rumus suhu pada skala urinometer ditambah selisih suhu yang didapatkan, kemudian dibagi dengan 3. Selanjutnya dikali 0,001. Jika hasil ukur suhu aquades lebih dari suhu urinometer, maka BJ aquades menggunakan rumus suhu pada skala urinometer dikurangi selisih, kemudian dibagi 3 dikali 0,001. Selanjutnya, melihat BJ aquades pada urinometer dan mencocokkan dengan suhu aquades terukur pada daftar. Posisi timbangan harus menunjuk angka 0. Selanjutnya, membuka pintu timbangan, meletakkan wadah atau tabung reaksi untuk menimbang aquades tepat di tengah timbangan dengan posisi timbangan harus menunjuk angka 0. Pipet aquades sesuai dengan volume mikropipet yang akan dikalibrasi. Sisa aquades pada tip ditempelkan ke dinding tabung. Kemudian langkah berikutnya adalah mencatat berat yang tertera pada lembar kerja. Posisi timbangan harus 0, ulangi penimbangan hingga 10 kali, dan setiap kali menimbang harus posisi 0. Menghitung berat jenis aquades pada suhu kamar menggunakan tabel BJ aquades atau BJ aquades yaitu 0,9970017. Selanjutnya menghitung penyimpangan volume mikropipet atau deviasi. Kemudian menghitung standar deviasi mikropipet.
Nah, rumus deviasi sama dengan volume total dikurangi volume yang didapatkan, kemudian dikali 100% dibagi volume. Untuk standar deviasi atau, S, ini rumusnya adalah apa ini ya, rumus ini, ya ini dapat dilihat di sini ya. Kemudian penyimpangan ketelitian kerja atau CV coefficient variation, rumusnya adalah CV sama dengan S per VT dikali 100%. Nah, S di sini adalah rumus dari standar deviasi tadi. Kemudian untuk VT itu volume saat diukur, kemudian V itu volume yang diukur, misalnya adalah volume yang diukur itu 20 mikron misalnya. Kalau VT itu hasil yang diukur ketika dilakukan pengukuran itu hasilnya berapa, seperti itu. Kemudian N itu jumlah pipetase, sedangkan X sama dengan hasil ukur setiap pipetase, kemudian X bar itu rata-rata volume terukur. Selanjutnya persyaratan kualitas untuk volume dalam mikroliter antara 0,5 sampai 10, deviasi yang diterima kurang lebih adalah 6,0%. Koefisien of variation yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 3,0%. Kemudian untuk volume 11 sampai 50, deviasi yang dapat diterima adalah kurang lebih 1,5%. Kemudian koefisien of variation yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 1. Kemudian volume 51 sampai 200, deviasi yang dapat diterima adalah plus minus 1,5%. Kemudian koefisien of variasi yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 0,5%. Kemudian pipet ukuran 201 sampai 1000, deviasi yang dapat diterima adalah kurang lebih 1%. Kemudian koefisien of variation yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 0,5%. Selanjutnya, untuk volume 1001 sampai 5000, maka deviasi yang dapat diterima adalah kurang lebih 1% dan koefisien of variasi yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 0,5%. Selanjutnya, berikut adalah contoh dari standar untuk Akumex Pro. Nah, untuk masing-masing standar yang ditetapkan oleh pabrik itu sesuai dengan mereknya, itu akan berbeda-beda. Di sini saya contohkan adalah Akumex Pro. Nah, untuk volume 1% itu koefisien of variation yang dapat diterima itu kurang lebih adalah 0,025 mikroliter. Kemudian volume 2 mikroliter kurang lebih 0,06 mikroliter. Kemudian volumenya untuk 5 mikroliter itu kurang lebih 0,10 mikroliter dan seterusnya nanti silakan dibaca sendiri di dalam tabel ini. Kemudian contoh lembar kerja pengukuran mikropipet untuk ukuran 10 mikroliter. Nah, untuk 10 mikroliter tadi adalah 10 mikroliter itu sama dengan 0,01 mililiter. Nah, diketahui berat jenis dari Aquades itu tadi adalah 0,9970117. Nah, di sini hasil pengukuran itu dilakukan 10 kali. Tadi kan pengulangannya 10 kali ya. Di sini terdapat 10 data berat Aquades yang didapatkan. Kemudian selanjutnya dihitung volume Aquadesnya dalam mililiter. Dengan rumus berat Aquades dibagi dengan BJ Aquades. Kemudian didapatkan hasilnya ada 10 data. Kemudian volume Aquades dalam mililiter dikali dengan 1000. Ini adalah volume yang didapatkan. Ini sama dengan adalah X. Nah, ini VT-nya itu adalah volume yang
diukur. Kemudian di sini X rata-ratanya dikurangi X, itu ada 10 data ini. Kemudian di sini X rata-rata dikurangi X itu adalah rata-rata pengukuran dari mikropipet tadi, kemudian dikurangi dengan ukuran mikropipet yang diukur, di sini adalah 10 mikroliter, kemudian didapatkan 10 data. Kemudian dijumlah, untuk rata-rata dari pengukuran itu adalah 0,00983 mililiter. Kemudian ini jika dikalikan 1000 maka ketemunya adalah 98,32612. Ini rata-ratanya tadi adalah 9,8326. Selanjutnya, menghitung penyimpangan volume atau deviasi. Rumusnya adalah volume yang diukur, kemudian volume yang didapatkan, kemudian dikurangi volume yang diukur, dibagi volume yang diukur kali 100%. Nah, untuk standarnya di sini adalah untuk volume 0,5 sampai 10 itu deviasi yang dapat diterima adalah kurang lebih 6%. Nah, diketahui volume yang didapatkan tadi adalah 9,8326, kemudian volume yang diukur 10 mikroliter, deviasinya adalah 9,8326 dikurangi 10 dibagi 10 dikalikan 100%. Hasilnya adalah minus 1,674%. Dibulatkan minus 1,7%. Kesimpulan, penyimpangan volume dapat diterima karena di antara plus minus 6%. Nah, di sini sebenarnya bukan plus minus ya, jadi kurang dari atau sama dengan ini. Kurang dari atau sama, maksudnya plus minus 6% itu bisa lebih dari 6% atau kurang dari 6%. Nah, 1,7 itu kalau 6% dari 10 itu kan berarti berapa itu? Nanti bisa diukur sendiri. Nah, 6% itu kemudian dikurangi dengan 6% tadi atau ditambah 6% tadi. Nah, 1,7 minus 1,7 itu masih di antara range antara 10 plus minus 6% tadi. Selanjutnya menghitung koefisien of variation, rumusnya CV sama dengan S per VT dikali 100%. Diketahui S 0,23, untuk VT rata-rata sama dengan 9,8326. CV sama dengan 0,23 dibagi 9,8326 dikali 100% ketemunya adalah 2,339 atau 2,3%. Kesimpulan, koefisien of variation adalah 2,3%. Ini kurang dari atau sama dengan 3% sehingga CV dapat diterima. Nah, ini ketentuan standarnya untuk volume 0,5 sampai 10 itu koefisien yang dapat diterima adalah kurang dari atau sama dengan 3%. Kemudian kesimpulan kalibrasi. Hasil kalibrasi disimpulkan berdasarkan hasil analisa terhadap penghitungan deviasi, standar deviasi, dan koefisien of variation. Kesimpulan ujinya antara lulus atau ditolak. Keterangan, pada kolom keterangan dituliskan alasan kenapa lulus dan atau ditolak. Kemudian berikan rekomendasi jika ditolak, apakah alat tersebut perlu dirujuk untuk tindakan perbaikan atau servis. Nah, selanjutnya kita beralih ke perawatan dan kalibrasi sentrifuge. Nah, di sini ada beberapa tipe sentrifuge yang sudah tersedia di pasar, itu ada bermacam-macam.
Ada yang refrigerated, refrigerated itu yang berpendingin, ada yang tidak berpendingin. Kemudian, sentrifuge adalah alat yang digunakan untuk memisahkan larutan dengan berat molekul yang berbeda berdasarkan gaya sentrifugal. Contoh yang disentrifugasi itu misalnya adalah darah, urin, dan juga untuk pemurnian protein. Nah, gaya sentrifugal itu sendiri adalah gaya yang bekerja ke arah luar dari titik pusat putaran. Kemudian, prinsip kerja sentrifuge berdasarkan gaya sentrifugal yang timbul apabila suatu benda diputar dari suatu titik. Semakin tinggi kecepatan putaran yang diberikan, maka semakin besar gaya sentrifugal yang dihasilkan. Kemudian untuk bagian-bagiannya itu ada motor, ada speed control, ini kontrol kecepatan, ini kontrol waktu atau timernya. Kemudian ada brake system. Brake system itu sistem pengereman. Kemudian selanjutnya adalah untuk operasional centrifuge. Yang pertama harus menghubungkan power supply ke stop kontak, kemudian men-setting timer dan RPM, yaitu rotation per minutes atau kecepatan. Kecepatan putaran maksudnya di sini adalah, kemudian menekan tombol power, kemudian menjalankan centrifuge. Keterangan di sini pintu sentrifuge tidak akan terbuka jika motor masih berputar. Motor akan berputar saat pintu sentrifuge ditutup. Kemudian perputaran motor ini akan menggerakkan tempat sampel sehingga timbul gaya sentrifugal yang memisahkan partikel pada sampel sesuai berat molekulnya. Setelah timer habis, maka motor akan melambat dan berhenti berputar. Motor pada sentrifuge tidak akan langsung berhenti saat waktu yang telah diatur habis. Karena jika putaran motor langsung berhenti, sampel atau larutan akan bercampur kembali. Selanjutnya, untuk perawatan sentrifuge, yang pertama adalah meletakkan sentrifuge pada tempat yang datar, kemudian menggunakan tabung dengan ukuran dan tipe yang sesuai dengan tipe sentrifuge. Beban harus dibuat seimbang sebelum sentrifuge dijalankan. Seimbang maksudnya adalah harus berhadapan seperti ini sejajar, depan belakang seperti itu harus sejajar. Ini tidak boleh ada yang bolong karena dapat berpengaruh terhadap putaran. Nah, kemudian ini tempat yang datar, ini seperti ini contohnya ini di meja yang datar. Selanjutnya, pastikan penutup telah menutup dengan baik dan kencang sebelum dijalankan. Kemudian periksa bantalan pada wadah tabung. Bila bantalan tidak ada, maka tabung mudah pecah sewaktu disentrifugasi karena adanya gaya sentrifugal yang kuat menekan kaca ke dasar wadah. Nah, di sini dimaksudkan di setiap lubang ini itu ada wadah tabungnya. Ada kapnya istilahnya. Nah, ini ada kapnya di sini sehingga ketika dilepas tabungnya itu kalau tabungnya itu, tidak sesuai itu kadang-kadang terlalu rapat ya sehingga ikut keluar. Sehingga kalau tidak ada itu harus dipasang dulu. Kalau tidak ya itu tadi dampaknya dapat pecah tabungnya. Selanjutnya memutar tombol dengan kecepatan perlahan sesuai dengan kecepatan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah untuk, langkah berikutnya, menghentikan segera bila beban tidak seimbang atau terdengar suara yang tidak seharusnya, suaranya aneh, misalnya, gerubuk-gerubuk atau, apa ya namanya, ya pokoknya suara yang aneh lah. Nah, jangan mengoperasionalkan sentrifuge dengan tutup terbuka, kemudian jangan menggunakan sentrifuge dengan kecepatan lebih tinggi dari keperluannya. Kemudian jangan membuka tutup sentrifuge sebelum benar-benar telah berhenti. Kemudian membersihkan dinding bagian dalam dengan larutan antiseptik non-korosif setiap hari atau bila terjadi tumpahan atau tabung pecah. Yang terakhir, melakukan kalibrasi sentrifuge secara berkala terhadap kecepatan putarannya atau RPM-nya, kemudian waktunya, dan atau suhunya bila ada indikator suhunya. Selanjutnya untuk kalibrasi RPM,
Itu yang pertama dapat dilakukan dengan takometer mekanik, yaitu dengan kabel yang lentur. Caranya, ujung kabel yang satu dikaitkan pada kumparan motor di dalam, sedangkan ujung yang lain dihubungkan dengan alat takometer. Kemudian diset sentrifuge pada RPM tertentu, kemudian dijalankan. Catat RPM yang akan ditunjukkan oleh meter pada takometer, kemudian mengulangi prosedur 2-3 kali. Selanjutnya menghitung nilai rata-rata dari pencatatan. Berikutnya adalah dengan takometer elektrik. Prosedurnya meletakkan bagian magnet di sekeliling koil sehingga menimbulkan aliran listrik bila alat dijalankan. Kemudian berikutnya set sentrifuge pada RPM tertentu, kemudian jalankan. Catat RPM yang ditunjukkan pada takometer, kemudian ulangi prosedur beberapa kali. Hitung nilai rata-rata. Selanjutnya dengan strobe light, lampu sinyal. Nah, strobe light adalah lampu peringatan pesawat dengan perangkat pencahayaan intensitas tinggi. Alat ini digunakan bila takometer tidak dapat menjangkau motor. Pemeriksaan dilakukan beberapa kali dan hitung nilai rata-ratanya. Nah, di antara ketiga alat pengkalibrasi tadi, takometer elektrik adalah paling baik karena dalam penggunaan lebih praktis dan lebih akurat. Kecepatan putar atau RPM masih dapat diterima bila penyimpangan nilai rata-rata tidak lebih dari 5%. Kemudian untuk tipe kalibrasi sentrifuge itu sendiri, tadi ada 3 tipe. Yang pertama mengontrol putaran, kemudian mengontrol kecepatan dan waktu. Yang ketiga adalah mengontrol kecepatan, waktu, dan suhu. Untuk tipe pertama, mengontrol kecepatan putaran, alat yang digunakan adalah velocity meter. Kemudian bahannya adalah stiker abu-abu yang nanti akan ditempel di bagian dalam dari rotor sentrifuge ini. Nah, caranya yang pertama meletakkan stiker abu-abu pada bagian atas rotor, ini seperti ini contohnya. Kemudian menyalakan sentrifuge, membuka tutup sentrifuge, kemudian menekan pengait agar terkunci, kemudian menekan waktu putaran 0,0030 artinya 30 detik. Kemudian memutar sentrifuge dengan menekan tombol start, kemudian menyalakan alat velocity meter, lalu tekan RPM. Selanjutnya menekan tombol abu-abu pada alat velocity meter, kemudian mencatat kecepatan RPM pada velocity meter pada lembar kalibrasi. Selanjutnya mengulangi prosedur 3 kali, kemudian yang terakhir menghitung nilai rata-rata. Tipe kedua, mengontrol kecepatan dan waktu. Untuk tes kecepatan putaran, diikuti langkah 1-10 pada tipe 1 tadi. Kemudian untuk tes waktu, ini harus diketahui dengan tepat karakteristik dari sentrifuge tersebut. Nah, alat yang digunakan adalah timer, kemudian prosedurnya yang pertama men-setting program dan waktu, kemudian nyalakan tombol on. Selanjutnya jika timer sudah diputar, tekan tombol start pada timer. Kemudian jika timer sudah berhenti, tekan stop pada timer. Kemudian yang berikutnya adalah mencatat waktu dalam detik atau sekon pada lembar kerja kalibrasi. Kemudian mengulangi prosedur 3 kali dan yang terakhir adalah menghitung nilai rata-rata. Selanjutnya untuk tipe 3 yaitu mengontrol kecepatan, waktu, dan suhu. Nah, di sini tipe kecepatan putaran kita dapat mengikuti langkah 1 atau tipe 1, kemudian tes waktu, mengikuti langkah pada tipe 2, kemudian untuk tes suhu, itu prosedurnya yang pertama adalah meletakkan termokopel ke dalam sentrifuge dan jangan menyentuh bagian dalam sentrifuge. Kemudian men-setting program dan waktu, tunggu selama 30 detik, kemudian tekan tombol start. Selanjutnya catat suhu pada lembar kerja kalibrasi. Bila sentrifuge telah stabil dan menunjukkan temperatur yang ditargetkan, catat suhu yang tampak pada standar termometer di lembar kerja kalibrasi. Ulangi prosedur 3 kali dan hitung nilai rata-ratanya. Nah, ini menggunakan termokopel seperti ini, kemudian ini dihubungkan pada pada sentrifuge. Nah, catat ini suhu yang tertera pada pada termokopel itu dicatat.
Selanjutnya untuk penghitungan hasil, batas toleransi yang dapat diterima adalah plus minus 1%. Nilai koreksi dengan standar sama dengan kecepatan sesungguhnya dikurangi kecepatan standar. Jadi, misalnya kecepatan yang akan diukur itu 3000 rpm, maka kecepatan yang diperoleh itu berapa? Contohnya misalnya 3000,005 misalnya. Kecepatan standarnya 3000, berarti 3000,005 dikurangi 3000. Nah, nilai rata-rata atau X bar itu sama dengan jumlah nilai data dibagi jumlah pemeriksaan. Akurasi pembacaan harus berada pada batas toleransi, menghitung standar deviasi dengan rumus S sama dengan rata-rata jumlah dari eh, X dikurangi X rata-rata dikuadratkan kemudian dibagi dengan jumlah pemeriksaan. Kemudian koefisien variation. Koefisien variation tadi rumusnya adalah S dibagi VT dikali 100%. Kemudian untuk persyaratan hasil yang pertama, kecepatan putar itu masih dapat diterima jika nilai rata-rata yang diperoleh adalah 5% plus minus 5% RPM yang seharusnya. Kemudian yang kedua, timer atau waktu masih dapat diterima bila nilai rata-ratanya adalah kurang lebih 10% waktu seharusnya. Yang ketiga, bila koefisien of variation kurang dari atau sama dengan 5%, presisi alat tersebut adalah baik atau dinyatakan lulus. Selanjutnya diberi keterangan dengan label stiker warna hijau. Seperti ini. Kemudian ini ditulis, ini ID itu adalah identitas dari alat yang diuji. Kemudian ini dilakukan oleh siapa, tanggal berapa, kemudian alasan kalibrasi itu apa. Rekomendasi maksudnya dari kalibrasi itu bagaimana, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah sumber referensi yang dapat digunakan untuk belajar. Yang pertama adalah Permenkes 91 tahun 2015 tentang standar pelayanan transfusi darah. Kemudian berikutnya adalah BPOM nomor tahun 2018 yaitu petunjuk operasional penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik di UTD dan pusat plasmaferesis. Kemudian ada Permenkes 83 tahun 2014. Kemudian ini adalah buku-buku pintar yang dikarang oleh Bapak Abdul Salam Sofro dan juga Dr. Ria Savitri Gantini. Nah, baik demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya.